Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Feng Movie akan menceritakan rangkuman film Trap. Baiklah bro, diawali cerita terlihat pria yang bernama Sorya. Dia bekerja sebagai karyawan call center di tempat kerjanya. Dia tertarik pada rekan kerjanya yang bernama Nuri. Dia sering menelpon Nuri dan mengajaknya untuk kencan, dan karena mereka memang saling suka, akhirnya mereka berpacaran. Mereka sering pergi berkencan dan menghabiskan hari bersama-sama. Pada suatu hari, Sorya dan Nuri pergi ke rumah Sorya bersama-sama. Sorya tinggal di rumah yang kecil dan tinggal bersama teman-temannya. Jadi dia ini hanya menumpang, dia gak mampu bayar sewa rumah atau kos gitu bro. Saat itu Nuri memberitahu Sorya kalau dia akan dijodohkan. Dan dalam waktu 2 hari lagi, Nuri akan pulang ke kampung halamannya untuk persiapan pernikahan. Tentu Sorya pun kecewa dan sedih. Dia meminta Nuri untuk menikah dengannya. Tetapi nampaknya Nuri ragu untuk menikah dengan Sorya. Karena seperti yang kita tahu, ekonomi Sorya tidak memungkinkan untuk menjalankan rumah tangga. Lalu saat itu Sorya mengajak Nuri untuk kawin lari dan tinggal di apartemen berdua. Tantangannya adalah Sorya hanya punya waktu 1 hari untuk mencari apartemen, dan pada keesokan harinya Sorya terlihat sibuk berkeliling mencari apartemen. Dikarenakan Sorya low budget, dia kesulitan mencari apartemen yang harganya murah. Dan saat itu dia bertemu dengan orang marketing yang menawarkan apartemen baru dan murah. Mereka pun langsung menuju ke apartemen itu. Tapi terlihat apartemen itu sangat sepi bro. Padahal yang sebenarnya apartemen ini sudah dibangun 2 tahun yang lalu. Tetapi karena ada masalah dalam perizinan, jadi apartemen itu belum bisa dipasarkan ke customer. Dan saat itu mereka menuju ke salah satu kamar apartemen. Kamar itu terlihat besar, dilengkapi fasilitas yang sangat lengkap. Hanya saja pintu apartemen itu sering bermasalah, macet gitu bro. Tetapi ini bukan masalah untuk Sorya. Dia nampak cocok dengan apartemen ini karena harganya juga murah. Ya kan? Dia pun langsung memutuskan untuk menyewa kamar itu dan ingin secepatnya pindah ke sana. Dan keesokan harinya, Sorya pun bergegas pergi ke stasiun untuk menjemput Nuri dan mengajak ke apartemen barunya. Tapi saat itu HP Sorya ketinggalan. Dia pun balik lagi untuk mengambil HP-nya, dan saat Sorya mau lanjut keluar, seketika pintu kamarnya tertutup sendiri dan terkunci mas bro. Sialnya lagi, kunci pintunya berada di luar. Sorya pun berusaha untuk keluar dan membuka pintu itu, namun usahanya sia-sia. Dia pun bermaksud untuk menelpon tukang kunci, namun sialnya lagi HP-nya lowbat. Dan saat dia mau ngecas HP, ternyata listrik di apartemen itu mati. Segala cara Sorya lakukan untuk berusaha keluar dan berteriak minta bantuan. Namun Sorya pun terjebak di apartemen itu sampai malam hari. Dan pada keesokan paginya, dia baru sadar kalau listrik mati, air, dan yang lainnya juga ikutan mati mas bro. Stok makanan pun akan habis. Sorya tak menyerah. Dia mencoba sebisa mungkin untuk membuka pintu apartemen itu, sampai-sampai dia menjatuhkan TV agar ada orang yang menyadari keberadaan Sorya yang terkunci di kamar apartemen itu. Namun semua yang dia lakukan tetap sia-sia, gak ada yang berhasil. Karena penjaga apartemen itu pun tidak tahu kalau Sorya tinggal di salah satu kamar apartemen itu. Sorya pun punya ide baru, dia menulis di kardus dengan darahnya yang bertuliskan help. Dan dia melemparkan kardus itu keluar dengan harapan ada seseorang yang membaca tulisannya dan menolongnya keluar dari kamar. Tetapi usahanya lagi-lagi sia-sia. Tak satu pun orang yang membaca tulisannya, dan pada keesokan harinya, Sorya yang masih tidur dengan sangat lemas, dia terbangun karena mendengar suara percikan air dari wastafel. Dia pun ingin menampung air itu ke dalam botol.
tetapi dia takut karena di sana ada tikus yang akhirnya dia pun tidak bisa mendapatkan stok air. Setelah itu, Sauria berusaha lagi untuk mendobrak pintu kamarnya. Dan saat itu, Sauria punya ide baru. Dia membuat ketapel dan mengumpulkan beberapa batu memberi tanda kepada seseorang di bawah apartemen. Setelah itu, Sauria mengalami dehidrasi. Dia sangat haus sehingga dengan terpaksa dia harus meminum air dari dalam kloset. Sauria pun mulai putus asa karena semua usahanya sia-sia. Dan saat itu terlihat ada seseorang yang membaca tulisannya. Wanita itu memang tinggal di sekitaran apartemen. Dan wanita itu pun pergi ke apartemen itu setelah membaca pesan dari Sauria. Dia bertanya kepada penjaga, apakah ada seseorang yang tinggal di apartemen? Penjaga itu menjawab kalau di apartemen ini kosong, tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Dan nampaknya wanita itu tidak percaya kalau di apartemen ini tidak ada orang. Dia yakin ada seseorang yang tinggal di salah satu apartemen itu dan dia menyelinap masuk ke dalam gedung apartemen untuk mencari seseorang yang menulis surat minta tolong. Dan di sisi lain Sauria memukul pintu agar suara itu terdengar oleh wanita yang sedang mencarinya. Akan tetapi wanita itu tidak bisa menemukan keberadaan Sauria karena kamar Sauria itu berada di lantai yang cukup tinggi. Wanita itu pun harus kembali pulang dan dia percaya kalau memang di apartemen itu tidak ada seorang pun yang tinggal di apartemen itu. Tentu Sauria sangat kesal melihat wanita itu yang keluar dari apartemen. Dia merasa jengkel pastinya dan saat itu dengan nekat Sauria membakar pakaiannya dan juga kasurnya yang bertujuan agar ada orang yang melihat api di atas apartemen. Tapi yang ada, api itu semakin besar dan membahayakan dirinya. Untung saja Sauria berhasil memadamkan api itu. Dan saat itu tentu Sauria merasa kelelahan karena kurang asupan. Dan dia merasa sangat haus sampai-sampai meminum air kencingnya sendiri mas bro. Tapi setelah itu Sauria senang saat melihat hujan turun deras, dia langsung menampung air hujan itu untuk persediaan nantinya dan dengan terpaksa Sauria harus menangkap seekor tikus, hewan yang sangat dia takuti hanya untuk diajak teman mengobrol. Dan setelah beberapa hari terjebak di apartemen, dia mulai menyesuaikan diri dengan kehidupannya saat ini. Dan dia menangkap semut, kecoa, dan merpati untuk dimakan. Padahal dulu ia seorang vegetarian, namun tak punya pilihan lain jika dia ingin tetap bertahan hidup. Lalu saat itu Sauria berusaha memutuskan pagar besi di balkon dengan alat seadanya. Tentu ini membutuhkan waktu yang lama, tapi Sauria tak patah semangat. Sekarang dia sudah hampir seminggu terjebak di apartemen itu. Dia terus saja menggergaji pagar besi itu sampai larut malam. Karena inilah jalan satu-satunya menurut dia dan saat itu Sauria pun berhasil mematahkan pagar besi itu mas bro. Sauria akan turun ke bawah dengan bergelantungan di setiap pagar kamar apartemen. Tentu ini sangat berbahaya tapi hanya ini jalan kebebasan. Sauria beberapa kali sempat akan terjatuh karena kelelahan. Tetapi perjuangannya tak sia-sia. Sauria berhasil turun dengan selamat sampai ke bawah. Pada saat Sauria berjalan keluar dari halaman gedung itu, seorang penjaga itu melihat Sauria berjalan sempoyongan. Lalu Sauria seketika jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa hari Sauria dirawat di rumah sakit, Nuri datang, membesuknya dan di sini Nuri ternyata sudah menikah. Nuri sempat kecewa karena Sauria tiba-tiba menghilang saat ngajak kawin lari. Nuri tidak tahu yang sebenarnya Sauria terjebak di kamar apartemen barunya. Dan saat itu Nuri pun pergi meninggalkan Sauria sendirian. Tentu Sauria sangat bersedih, tetapi dalam beberapa waktu Sauria mulai bangkit dari keterpurukan dan depresinya. Dia pun memulai hidup barunya dan kembali bekerja seperti biasa. Dan di akhir cerita, film ini terlihat Sauria yang kembali ke apartemen di mana ia terjebak selama kurang lebih 1 minggu dan filmnya pun habis di sini mas bro.
Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.